Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah vlog mata kuliah Rekayasa Hidrologi untuk tugas 5 terkait eksperimen evaporasi dan melengkapi bagian siklus hidrologi yang masih rumpang. Dari kelompok 10 Teknik Sipil D yang beranggotakan Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan saya selama 10 hari tentang evaporasi. Sebelumnya, kalian apakah tahu evaporasi itu apa? Evaporasi merupakan proses pertukaran molekul air menjadi uap air di atmosfer. Dengan kata lain, merupakan peristiwa berubahnya air atau es menjadi uap air di udara. Berikut merupakan alat-alat yang saya gunakan selama pengamatan, yaitu 1. Wadah transparan untuk tempat air, 2. Penggaris guna untuk mengukur ketinggian awal dan ketinggian air, yang ketiga air tentunya. Untuk lokasi pengamatan saya lakukan di Kabupaten Jepara, yaitu domisili saya, tepatnya di Kecamatan Keling. Dalam pengamatan kali ini terjadi evaporasi yang berbeda-beda berhubung cuaca selama 10 hari itu tidak selalu sama. Ada yang tidak terjadi evaporasi sekalipun dikarenakan cuaca mendung atau hujan. Dalam pengamatan kali ini saya rata-rata hasilnya dalam pengamatan ini terjadi evaporasi terbesar, yaitu pada hari kedua dan 9, yaitu sebesar 0,3 mm, dan tidak terjadi evaporasi sedikit pun pada hari ketiga, ke-6, dan ke-10. Berhubung cuaca di lokasi tidak selalu panas, evaporasi tidak berjalan dengan maksimal. Berikut adalah tabel selama pengamatan 10 hari. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen evaporasi atau penguapan air pada sebuah wadah transparan yang dibiarkan dalam ruang terbuka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore selama 10 hari. Jadi tujuan dari eksperimen ini adalah mencari pembuktian apakah dalam kurun waktu tersebut air akan mengalami penguapan atau tidak. Mari kita buktikan. Sebelumnya kita persiapkan alat-alatnya dulu ya. Di sini ada wadah transparan dengan diameter sekitar 14 cm dan ketinggian sekitar 15 cm. Namun di sini saya cuman kasih keterangan ketinggian sampai 10 cm saja. Kemudian ada gayung yang berisi air, lalu kita lanjut ke prosesnya. Pertama-tama kita tuang air ke dalam wadah transparan sampai ketinggian 10 cm. Lalu kita biarkan dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Apakah air tersebut akan mengalami evaporasi atau tidak? Nah, di hari berikutnya kita ulangi langkah yang sama sampai dengan 10 hari. Nah, berikut dokumentasinya. Setelah itu, data-data eksperimen tadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di tabel ini ada kolom tanggal, kemudian volume awal, volume akhir, dan hasil evaporasi. Nah, selama 10 hari, ternyata setelah dirata-rata, evaporasi yang terjadi itu sebanyak 11,935 cm3.
Kemudian yang terakhir, kesan saya dalam eksperimen ini cukup senang dan menantang, karena tanpa kita sadari, air yang hanya dibiarkan dalam ruang terbuka ternyata juga dapat mengalami penguapan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan evaporasi. Sebelum pengamatan, kita membahas tentang apa itu evaporasi. Evaporasi adalah tahapan pertama dalam siklus hidrologi, itu namanya evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Siklus hidrologi akan dimulai dari adanya penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi. Penguapan itu dari air dari bumi, seperti samudra, danau, rawa, sungai, bendungan, dan lain-lain. Bahkan di area persawahan itu bisa terjadi evaporasi karena di situ ada air. Dalam hal ini kita akan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan evaporasi. Pengamatan ini dilakukan selama 10 hari dari jam 7 pagi sampai 6 sore. Untuk lokasi pengamatan dilakukan di Duku Kebun Manis, Desa Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Untuk pengamatan evaporasi dilaksanakan pada tanggal 12 sampai tanggal 21 April. Dalam pengamatan tersebut terjadi evaporasi yang berbeda-beda tiap harinya. Ada yang 0, ada yang 1 ml, ada yang setengah mililiter, ada yang seperempat. Nah, semua itu kita rata-rata hasilnya dalam 10 hari itu terjadi evaporasi terbesar 0,7 ml. Hai, di sini saya akan melakukan eksperimen evaporasi selama 10 hari di rumah saya. Penasaran? Mari kita lihat. Ini adalah wadah transparan yang saya sudah ukur dan saya sudah tandai pakai spidol. Ini adalah pukul 7. Matahari udah mulai naik dan air saya isi pada ketinggian 10 cm. Botol yang kita sudah taruh tadi pagi mengalami evaporasi sekitar 2 mili, ketinggian 9 cm. Tidak mengalami evaporasi atau penguapan karena kemarin tidak mengalami penguapan. Ketinggian masih 9 cm. Kita coba di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ini ternyata mengalami evaporasi atau penguapan sebesar 1 mili. Ini adalah hari yang keempat. Pada pagi ini ketinggian 10 cm. Habis hujan, hari keempat. Tadi pagi kita isi pada ketinggian 10 cm dan hari keempat ini ketinggian masih. Artinya tidak mengalami evaporasi. Ini adalah hari yang kelima. Pada pagi ini ketinggian 10 cm. Dan pada jam 18 mengalami evaporasi 1 mm. Ini adalah hari yang keenam. Pada pagi ini ketinggian 10 cm. Pada hari yang keenam ini ketinggian masih sama, yaitu 10 cm. Artinya tidak mengalami evaporasi. Ini adalah hari yang ke-7. Pada pagi ini ketinggian 9 cm. Jam 6 ini kita cek mengalami evaporasi sekitar 3 mm. Ini adalah hari yang ke-8. Pada pagi ini ketinggian 10 cm.
Tadi pagi kita isi pada ketinggal 10 cm. Pada hari yang ke-8 ini mengalami evaporasi 2 mm. Ini adalah hari yang ke-9. Pada pagi ini ketinggian 9 cm. Dan pada jam 6 ini kita cek ketinggian masih 9 cm. Mungkin karena hujan, jadi tidak menguap. Ini adalah hari yang ke-10. Pada pagi ini ketinggian 9 cm. Ini adalah hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-10. Hari yang ke-10 ini tadi pagi kita mengisi pada ketinggian 9 cm. Dan pada jam 6 kita cek ketinggian mengalami evaporasi sebesar 1 mm. Ini adalah hasil eksperimen evaporasi yang telah saya lakukan selama 10 hari. Ini adalah tabel rekap hasilnya. Ini hari yang ke-pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-10. Ini jam 7 hari pertama sampai 10. Ini jam 6 hari pertama sampai 10. Ini adalah hasil evaporasi penguapan dari hari yang pertama sampai yang ke-10. Dari tabel tersebut kita memiliki rata-rata 0,95 mm. Dalam 10 hari mengalami rata-rata penguapan 0,95 mm. Di sini saya menyimpulkan, yaitu pertama, semakin panas suhu udara di lingkungan, maka akan semakin banyak evaporasi atau penguapan yang dihasilkan. Yang kedua, semakin lembab atau semakin dingin udara di sekitar, maka tidak bisa atau mengalami evaporasi sedikit karena suhu lingkungan di sekitar dingin atau lembab. Di tugas ini kita akan mencari siklus hidrologi apa yang tidak ada pada gambar tersebut. Yang tidak ada yaitu adveksi. Adveksi yaitu perpindahan yang telah terbentuk dari satu titik ke titik lainnya dalam posisi horizontal. Jadi karena ada angin, maka awan-awan tersebut akan bergerak menuju daratan karena ada angin dan perbedaan tekanannya. Jadi dia akan digerakkan oleh angin, yaitu proses pergerakan itu dinamakan adveksi. Biasanya di siklus hidrologi panjang. Kemudian pada suatu saat ketika awan-awan itu sudah berkumpul dan mencapai titik penuhnya, maka akan terjadilah yang namanya presipitasi. Nah, selanjutnya komponen yang belum ada dalam gambar tersebut terkait siklus hidrologi adalah capillary fringe atau pinggiran kapiler yang ditunjukkan oleh anak panah. Jadi, capillary fringe adalah lapisan bawah permukaan di mana air tanah merembes dari permukaan air dengan tindakan kapiler untuk mengisi pori-pori tanah. Jadi, pori-pori tanah ini dapat terisi karena adanya saturasi tegangan. Jadi urutannya dari atas adalah capillary fringe, kemudian water table, dan groundwater. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tertentu. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati satu sama lain sehingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal pula awan yang terbentuk.
Inilah hasil dari proses kondensasi. Pada tugas yang kedua ini, kita disuruh mencari sirkus hidrologi apa saja yang belum ada pada gambar tersebut. Menurut saya, sirkus hidrologi yang tidak ada pada gambar tersebut adalah perkolasi. Perkolasi adalah gerakan airan dalam lapisan tanah. Jika infiltrasi adalah gerakan air meresap memasuki lapisan tanah, perkolasi adalah gerakan air di dalam lapisan tanah. Proses perkolasi memungkinkan terbentuknya aliran subpermukaan serta aliran tanah aquifer. Sekian vlog dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.